Ya pemirsa, Menteri Luar Negeri Rwanda dan Republik Demokratik Kongo pada Jumat pekan lalu menandatangani kesepakatan damai di Washington, Amerika Serikat. Ya, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi titik balik konflik antara kedua negara di Afrika tersebut. Rwanda dan Republik Demokratik Kongo menandatangani kesepakatan damai di Washington, Amerika Serikat pada Jumat pekan lalu. Kesepakatan tersebut merupakan upaya mengakhiri konflik berkepanjangan antar kedua negara selama beberapa dekade. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Rwanda dan Republik Demokratik Kongo di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Penandatanganan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari Gedung Putih. Adapun isi kesepakatan damai mencakup 3 poin utama, yakni pengunduran diri pasukan bersenjata, perlucutan senjata, serta integrasi bersyarat kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Meski detail pelaksanaannya belum diungkap secara lengkap, langkah ini dianggap sebagai peluang penting setelah berbagai upaya damai sebelumnya mengalami kegagalan. Kesepakatan baru ini diharapkan menjadi titik balik konflik antara Rwanda serta Republik Demokratik Kongo. Sementara di sisi lain, kesepakatan ini juga membuka peluang besar bagi Amerika Serikat untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya mineral strategis di wilayah tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Serbia menahan sejumlah pengunjuk rasa usai terjadinya bentrok antara demonstran dan kepolisian di Belgrade pada akhir pekan lalu. Selama 8 bulan terakhir, aksi demonstrasi marak digelar di Serbia dan menuntut pemilu parlemen digelar lebih awal. Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada hari Minggu kemarin waktu setempat mengumumkan penangkapan sejumlah demonstran yang menggelar unjuk rasa. Penangkapan dilakukan usai terjadi bentrok antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian dalam aksi demonstrasi besar-besaran di ibu kota Belgrade. Pihak berwenang Serbia melansir sedikitnya 77 orang telah ditahan dan 38 diantaranya belum dibebaskan karena akan menghadapi dakwaan pidana. Unjuk rasa besar-besaran di Serbia yang dimotori oleh mahasiswa ini menuntut pemilu parlemen Serbia digelar lebih awal dan menyebut pemerintahan populis yang berkuasa saat ini sebagai ilegal. Adapun Vučić yang telah berkuasa selama lebih dari 1 dekade dituduh oleh para pengkritik sebagai sosok yang kian otoriter, mengekang kebebasan sipil, serta membiarkan korupsi serta kejahatan terorganisir kian merajalela. Selama 8 bulan terakhir, ribuan pengunjuk rasa penentang Presiden Vučić terus-menerus mengadakan aksi turun ke jalan. Sementara pemerintahan Presiden Vučić telah melancarkan tindakan keras terhadap perguruan tinggi di Serbia yang mendukung unjuk rasa sambil meningkatkan tekanan pada media independen saat mereka mencoba mengekang demonstrasi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Amerika Serikat akan mengirim surat kepada 200 negara terkait dengan rencana pemberlakuan aturan baru tarif resiprokal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengisyaratkan akan memperpanjang tenggat waktu perundingan tarif resiprokal dari semula 9 Juli 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dalam waktu dekat akan mengirim surat ke sekitar 200 negara terkait persyaratan tarif masuk serta ketentuan perdagangan yang baru. Trump berharap ketentuan terbaru itu akan dapat mengakhiri sengketa dagang dengan negara lain. Namun, sebelum mengirimkan pemberitahuan terkait kebijakan tarif baru, Trump menyebut pemerintah Amerika Serikat akan mengevaluasi defisit perdagangan dengan sejumlah negara. Trump juga akan menilai pemberlakuan tarif dagang sejumlah negara terhadap barang asal Amerika Serikat sebelum menetapkan syarat tertentu dalam kerjasama perdagangan. Sebelumnya Amerika Serikat menangguhkan pemberlakuan tarif resiprokal untuk sejumlah negara sampai dengan 9 Juli 2025. Namun Trump mensyaratkan dirinya bisa saja memperpanjang tenggat tersebut. Trump juga menyebut perpanjangan tenggat waktu perundingan pemberlakuan tarif resiprokal tidak akan menimbulkan masalah besar nantinya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Parlemen Iran resmi melarang penggunaan layanan internet satelit Starlink milik SpaceX. Pelanggaran aturan ini bisa dihukum penjara, denda, hingga cambuk. Parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang melarang pengguna Starlink layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk.
Layanan tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap kontrol informasi pemerintah. Pelanggar bisa dikenai sanksi berat, mulai dari denda, hukuman cambuk hingga 2 tahun penjara. Starlink selama ini jadi alternatif bagi warga Iran saat terjadi pemadaman internet, seperti ketika konflik dengan Israel. Namun harganya tergolong mahal dan nilai masih di luar jangkauan sebagian besar warga. Tak jelas seberapa banyak pengguna aktif Starlink di Iran, namun penggunanya dianggap sensitif oleh rezim. Dalam waktu bersamaan, parlemen juga meloloskan aturan baru, di mana kolaborasi dengan entitas asing bisa diganjar hukuman mati berdasarkan undang-undang tersebut. Meski tidak dijelaskan secara rinci, pengamat menyebut langkah ini sebagai upaya menekan oposisi dan kritik terhadap pemerintah. Adapun kedua kebijakan ini belum resmi diberlakukan karena masih menunggu persetujuan Dewan Wali, lembaga pengawas konstitusi di Iran. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, China resmi mencabut larangan impor makanan laut dari Jepang yang diberlakukan sejak Agustus tahun 2023 lalu. Ya, kebijakan ini terkait protes atas pembuangan air limbah PLTN Fukushima ke laut. Pemerintah China melalui otoritas bea cukainya menyatakan telah menyelesaikan pemantauan independen terhadap dampak pembuangan air limbah nuklir Fukushima. Hasilnya menunjukkan tidak ada indikasi bahaya terhadap keamanan produk makanan laut Jepang secara umum. Atas dasar ini, impor kembali dibuka secara bersyarat mulai akhir Juni 2025. Meski larangan umum dicabut, China tetap memberlakukan pembatasan untuk makanan laut dari 10 prefektur Jepang termasuk Fukushima dan Tokyo. Pembatasan tersebut masih terkait kekhawatiran sejak bencana nuklir pada 2011 yang dipicu oleh gempa dan tsunami besar. Beijing menegaskan bahwa kontrol ketat akan terus diberlakukan terhadap wilayah-wilayah tersebut. Langkah ini juga dinilai sebagai sinyal pendekatan diplomatik China terhadap Jepang di tengah meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat. Adapun pada September tahun lalu, kedua negara sepakat melanjutkan perdagangan makanan laut dengan syarat adanya pengawasan pihak ketiga. China pun turut serta dalam pemantauan laut Fukushima di bawah koordinasi IAEA. Berbagai sumber IDX Channel.